Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintar Sabtoputra, calon guru penggerak Angkatan 8 dari kota Surakarta. Pada kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan, peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru yang ideal harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dengan disiplin positif, diharapkan murid dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika murid masih memiliki motivasi eksternal, tentunya sebagai seorang guru kita harus mengantarnya, memotivasinya agar memiliki motivasi internal. Posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol tersebut terdiri dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan posisi kontrol yang paling ideal yaitu posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Di sini, guru memiliki peran yang cukup penting dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Peran guru sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan dengan harapan murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Yang pertama, dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Yang kedua, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang ketiga, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Yang keempat,
Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan budaya positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh inti konsep tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, di situ saya menemukan dampak yang kurang baik di luar dugaan saya, yaitu dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai teman dan penghukum. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering bertengkar dengan temannya. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat senang dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah berupaya menjadi seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari materi ini, posisi kontrol saya sebagai teman dan penghukum. Perasaan saya saat itu, saya merasa kurang tepat dalam menyelesaikan masalah karena terlalu memanjakan anak-anak dan terkadang memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan yang berlebihan menurut saya. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi lebih mantap dan merasa lebih efektif untuk menumbuhkan rasa bertanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menerapkan 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan "saya paham apa yang kamu rasakan" dan validasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan "kamu berbuat seperti ini, tentunya kamu memiliki alasan, bukan?" Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolahan saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan bagi murid di lingkungan manapun berada. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.